Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SDMT TV. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang bahasa Indonesia, yaitu cerita fiksi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Kali ini kita akan menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam sebuah cerita. Nah, dengan ketiga ini kita akan belajar juga membuat gambar cerita. Nah, jadi di sini sudah disediakan sebuah bacaan yang berjudul Kesempatan yang Hilang. Nah, silakan teman-teman membaca bacaan ini. Kemudian nanti kita dapat menentukan tokohnya, wataknya, tindakannya, ciri-cirinya, terus tuturannya, kemudian alur ceritanya, sehingga nanti kita dapat dengan mudah untuk membuat gambar cerita. Nah, yang pertama kita akan menentukan tentang tokoh utamanya. Tokoh utamanya di sini ada Andi. Nah, Andi ini memiliki sifat atau watak yang ceroboh dan tidak disiplin. Kemudian, tindakan yang dilakukan yaitu membaca buku, ada tidur, bangun, ataupun sedang makan ayam goreng. Dari beberapa tindakan ini, nanti kita akan dengan mudah apa saja yang akan kita gambar dalam gambar cerita. Kemudian, kita dapat menentukan ciri-cirinya. Andi itu seperti apa? Andi itu seorang laki-laki siswa sekolah dasar yang memiliki rambut hitam dan pendek serta berkacamata. Nah, yang terakhir kita dapat memberikan pendapat tentang perilaku tokoh utama dari cerita itu. Andi itu tidak disiplin waktu sehingga terlambat berangkat ke planetarium. Nah, ini perilaku secara umumnya seorang Andi. Kemudian selain Andi ada tokoh pendukungnya yaitu mamanya Andi. Nah, mamanya Andi ini memiliki sifat yaitu sabar, bijaksana, peduli dengan Andi. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan Mama Andi dalam cerita itu ada memberikan nasihat kepada Andi, mempersiapkan sarapan di ruang makan. Nah, tindakan yang dilakukan Mama Andi ini dapat kita cari dari bacaan yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, ciri-cirinya Mama Andi itu seperti apa? Mama Andi itu seorang perempuan yang berusia sekitar 30 sampai 35 tahun dan berhijab serta berkacamata. Nah, nanti kita akan menggambarnya seperti itu. Nah, perilaku tokoh pendukungnya yaitu Mama Andi selalu memberikan nasihat kepada Andi dengan sabar dan bijaksana. Nah, nanti kita akan memberikan percakapan atau dialognya itu seperti orang yang bijaksana, orang yang sabar, seperti itu. Nah, kemudian setelah tindakan kita dapat menentukan tuturan tokohnya. Tuturan tokohnya itu ada dua, ada tuturan langsung dan tuturan tidak langsung. Tuturan langsung itu seperti dialog. Jadinya yang ditulis itu sesuai yang diucapkan oleh tokohnya. Nah, biasanya ditandai dengan tanda petik kalau dalam teks ya. Jika dalam sebuah cerita bergambar, nanti kalian bisa menuliskan sebuah chart. Nah, chart dialog. Nah, seperti ini. Nah, gambar kotak. Nah, kemudian seperti berdialog antara kedua tokoh ini. Nah, kalau tuturan tidak langsung berarti nanti ada kata kerjanya. Nah, seperti ibu menyuruh Andi. Nah, Andi mengatakan bahwa. Nah, seperti ini. Ini berarti tuturannya tidak langsung. Nah, sudah tahu ya membedakan ya.
Tapi nanti dalam gambar cerita lebih mudah ketika kita menggunakan tuturan langsung atau dialog. Nah, kemudian setelah tuturan tokoh, kita menentukan penceritaan penulis atau alur ceritanya. Nah, alur cerita ini atau plot sudah kita pelajari sebelumnya di unsur intrinsik cerita. Nah, kita dapat menentukannya dengan adik Simbabe, ya kan? Nah, menggunakan kata tanya apa, mengapa, gimana, kapan, bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian kita dapat menentukan alur ceritanya mulai dari awal sampai akhir secara singkat namun jelas. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini alur ceritanya. Nah, setelah kita menentukan ketiganya, kita dapat membuat gambar cerita. Nah, gambar cerita itu berarti sebuah gambar yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, caranya bagaimana kita membuat gambar cerita? Nah, yang pertama kita harus menentukan teks cerita yang akan digambar. Oke, yang kedua yaitu menentukan tema, tokoh, watak, dan latar cerita. Nah, yang ketiga yaitu menentukan tuturan, tindakan, dan ciri-cirinya tokoh. Nah, kita sudah menentukan ya poin 1 hingga poin 3. Kemudian yang keempat, kita membuat sketsa gambar, narasi, dan dialog para tokoh. Nah, jadi kita membuat sketsa bisa menggunakan pensil terlebih dahulu. Kemudian kita finishing atau mewarnai. Nah, agar cerita ini lebih menarik, lebih nyata. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah tahu langkah-langkahnya, berarti di sini ada contoh gambar cerita. Nah, dari judul kesempatan yang hilang ini, nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian agar lebih mudah. Ada bagian awal, akhir, maupun tengah. Nah, bagian awalnya di sini ada 2 gambar. Percakapan antara Mama Andi dengan Andi yang menyuruh Andi itu untuk segera tidur. Nah, dan mengingatkan bahwa besok Andi akan berangkat ke planetarium. Kemudian yang kedua, ini gambar Andi dengan Mama Andi bahwa Mama Andi ini mengingatkan dan menasehati Andi. Nah, alasannya untuk segera tidur lebih awal itu apa? Nah, ini menunjukkan bahwa Mama Andi ini menunjukkan sikap yang bijaksana, sikap yang sabar, sikap yang peduli, seperti itu ya. Kemudian yang bagian tengah yaitu Mama Andi membangunkan Andi untuk segera bangun dan mengingatkan Andi untuk mempersiapkan sendiri. Nah, jadinya ini melatih Andi untuk mandiri. Nah, di bagian akhirnya ternyata di sini masalahnya atau konflik ini terjadi. Nah, di sini meskipun tidak ada percakapan atau dialog antar tokoh, kita bisa memberikan sebuah narasi. Jadinya nanti para pembaca gambar cerita itu tidak merasa kebingungan dengan maksud dari cerita yang sudah kita buat. Nah, jadinya ini sudah dikasihkan narasi, kemudian dikasihkan sebuah gambar, ternyata Andi tertidur. Nah, sehingga Andi tidak jadi berangkat ke planetarium, sehingga dia merasa menyesal karena kecerobohannya dia. Nah, dari sini, dari cerita gambar ini, kita sudah mengetahui dari awal, akhir, solusinya atau penyesalannya seperti apa. Nah, sangat mudah bukan membuat gambar cerita dari menentukan tuturan, tindakan, serta alur ceritanya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang membuat gambar cerita ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe SDMT TV. Bye-bye.